Oke, jadi yang pertama-tama kita buat di sini adalah membuat cetakan atau molding bagian bawah, lur. Ini biasanya saya buat dari multiplex ya, yang tebal kira-kira 1,5 cm atau mungkin 1 cm juga bisa. Artinya lebih tebal lebih baik. Nah, di sini saya memakai trimmer ya untuk bantu membuat lingkarannya. Setelah itu kita buat sisi bagian samping. Nah, di sini saya pakai itu paku tembak ya untuk melekatkan fiber pada multiplexnya. Lalu di sini kita lihat celah ya, itu nanti bisa kita tutup dengan memakai plester atau lakban kertas biasanya saya, supaya nanti tidak bocor. Setelah itu baru bagian bawahnya itu kita lem atau kita tutupi dengan silen kaca itu ya, agak banyak sedikit nggak apa-apa biar nanti tidak bocor. Lalu ratakan dengan tangan supaya melekat dengan sempurna lemnya. Setelah itu kita masuk ke bagian pembuatan untuk bagian kayunya ya. Di sini saya tetap memakai router kecil atau trimmer ya untuk melingkari kayu. Jadi itu kita masukkan kedalamannya sedikit demi sedikit gitu ya, karena nanti kalau langsung dalam gitu nanti biasanya akan patah pisaunya. Lalu karena kemampuan pisau itu hanya terbatas ya kan, di sini saya melanjutkan pemotongan dengan menggunakan benzo. Ini saya motongnya agak lama ya, karena benzonya pisaunya ini kebetulan sudah agak sudah agak tumpul. Jadi nanti kalau dipaksain cepet gitu biasanya dia akan putus. Setelah selesai baru kita rapikan dengan memakai trimmer juga ya. Nah, saya pakai mata pisau jenis ini namanya Flux Trim Bit, cuman yang di ujungnya dia ada bearingnya. Jadi bearing itu nanti menempel pada kayu yang menjadi acuannya. Nah, hasilnya akan sama rata seperti ini. Oke. Setelah itu selesai baru kita masuk ke tahap pengecoran. Oh ya, mungkin kalian bertanya-tanya, ini kenapa kok kayunya tiba-tiba sudah mengkilap seperti itu? Jadi itu adalah proses treatment, lor. Treatment itu harus dilakukan kalau kita mau mengecor. Jadi sebelum dicor itu harus ditreatment dulu. Untuk detailnya kalian bisa melihat di pojok kiri atas itu ya. Cara treatment saya buatkan video khusus di sana. Oke, lalu kita masuk ke pengecoran ya. Ini adalah layer pertama. Jadi layer pertama itu tipis saja dulu, nggak masalah. Untuk ngikat aja tujuannya, untuk mengikat. Nah, setelah kering baru kita lanjutkan ke layer berikutnya sampai ketebalan yang diinginkan. Setelah semuanya kering, kita mulai lepas moldingnya. Nah, di sini kadang ada beberapa bagian yang masih lengket ya untuk bagian dalamnya itu. Karena ya wajar seperti itu, kalian nanti bisa bisa mengeringkannya dengan cara dijemur di terik matahari. Nanti itu biasanya akan kering dengan sendirinya. Setelah itu selesai baru ini kita masuk ke tahap router. Jadi saya menggunakan mesin router yang besar ya. Ini untuk menipiskan media kayu yang saya anggap itu masih terlalu tebal ya. Itu saya tipiskan pakai router. Mesin yang saya pakai ini konstruksinya namanya router sled. Saya udah pernah bahas juga, ada di video-video yang lain ya.
Setelah selesai baru kita buat rumah untuk mesin jamnya. Kita mal dulu, kita buat kotakan ya kan. Di sini saya pakai bantuan triplek ya untuk supaya bisa lurus saja itu. Ya, lakukan ini sedikit demi sedikit. Jadi nanti setelah selesai lalu turunkan lagi mata pisaunya untuk mencapai kedalaman yang diinginkan. Karena jika nanti terlalu dalam langsung itu nanti efeknya akan berat dan kemungkinan bisa patah juga untuk pisau routernya tadi. Jadi memang harus telaten ini ya, sedikit demi sedikit. Setelah selesai membuat lubang baru kita bor. Ya harus hati-hati juga ngebor karena biasanya kalau langsung cepat dia akan crack atau pecah di kayunya. Nah ini kita masukkan mesinnya. Ini sepertinya udah pas untuk bagian bawah belakangnya ya, ini udah press ya. Tetapi di bagian atasnya ini sebetulnya masih kurang keluar ya. Jadi nanti nggak bisa untuk menempatkan jarum jamnya. Jadi nanti ini akan saya tipiskan lagi dengan memakai router sled yang tadi itu ya. Sehingga ini juga nanti akan hilang. Itu. Nah, setelah ini tipis seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini biasanya akan ada bekas goresan ini lur, goresan mata pisau router. Nah itu nanti biasanya saya menghilangkan dengan amplas kasar ya. Ini saya pakai amplas nomor 80 biasanya. Oke. Oh ya, karena ini udah agak malam ya, saya melanjutkan proses pengamplasan ini dengan cara manual lur. Jadi pengamplasan ini itu saya lakukan sampai grid 2000. Bisa juga sampai 5000 kalau ingin nanti hasilnya bisa lebih mengkilap ya, lebih maksimal, nanti bisa sampai amplas 5000. Nah, setelah ini selesai amplas sampai 2000 baru saya poles atau saya kompon. Di sini saya memakai dua jenis kompon ya. Kompon yang nomor 1000 itu yang termasuk grid yang agak kasar. Itu untuk menghilangkan bekas amplas yang 2000 tadi. Bekas goresan amplas itu ya kita hilangkan pakai kompon yang nomor 1000. Oh ya, untuk komponnya ini saya memakai produk dari Menzerna ya. Jadi ini adalah produk dari Jerman. Untuk kompon ini memang sangat bagus. Nah, setelah grid 1000 selesai ini saya lanjutkan pakai kompon yang lebih halus lagi untuk memunculkan kilapnya tadi. Ini pakai kompon nomor 2400 lur. Jadi kita harus poles di sini sampai benar-benar mengkilap ya, sampai bening. Kira-kira hasilnya seperti ini kalau sudah jadi proses polesnya. Setelah ini selesai nanti kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu proses finishing pada bagian kayunya. Untuk proses finishing ini saya menggunakan natural finishing ya. Di sini saya memakai produk monocoat. Caranya seperti itu. Nanti kalau teman-teman berminat dengan produk monocoat bisa juga beli melalui saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like-nya, komen dan subscribe ya. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.